Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang inverse dari fungsi kuadrat, di mana pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan tentang inverse dari fungsi linier dan fungsi rasional. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Fungsi kuadrat ya. Di mana soal nomor 1 ini yang diketahui adalah fungsi kuadrat, sedangkan yang ditanyakan adalah inverse-nya. Baik, sekarang kita mulai dari soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini berbunyi, diketahui fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 min 6x ditambah 12. Inverse fungsi dari f dalam kurung x adalah, jadi pada video pembelajaran sebelumnya, kalau ada soal inverse, maka nanti yang akan kita cari itu adalah x-nya sama dengan berapa ya. Nah, jadi nanti soal nomor 1 dan nomor 2 ini saya akan selesaikan dengan cara yang berbeda ya. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Jadi soal nomor 1 ini yang diketahui adalah fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 2 min 6x ditambah 12. Kemudian yang ditanyakan dari soal nomor 1 adalah inverse dari fungsi fx. Nah, jadi kalau kita pengen mencari inverse dari fungsi kuadrat ini, maka nanti yang akan kita lakukan pertama itu adalah kita misalkan dulu f dalam kurung x ini adalah sebagai fungsi y, sehingga di sini menjadi y sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 12. Langkah selanjutnya, kalian pindahkan y ini ke ruas sebelah kanan, sehingga di sini nanti di ruas sebelah kirinya yang sisanya adalah 0, sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 12 dikurangi y. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, nanti kita bisa mendapatkan koefisien dari x kuadrat, koefisien dari x, dan konstantanya. Jadi nanti di sini kita dapat nilai A-nya sama dengan 1. Dari mana dapat 1 ini? Nah, di sini sebenarnya koefisien dari x kuadratnya itu 1, tetapi tidak ditulis ya. Nah, kemudian koefisien dari B, di mana B ini adalah koefisien dari variabel x-nya. Nah, koefisien dari B ini sama dengan negatif 6. Sedangkan nilai C-nya itu sama dengan 12 min Y. Jadi 12 min Y ini sebagai nilai C. Nah, kalau kalian ingat, bentuk umum fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya
Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, jadi a ini adalah koefisien dari x pangkat 2, sedangkan nilai b-nya adalah koefisien dari x, sedangkan c ini adalah konstanta. Nah, jadi kalau soal nomor 1 ini kita dapat nilai a-nya sama dengan 1, nilai b sama dengan negatif 6, dan nilai c-nya yakni sama dengan 12 min y. Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran SMP tentang aljabar, kalau kita pengen mencari nilai x, itu kita bisa gunakan yang namanya rumus ABC ya. Nah, jadi rumus ABC yang ini yang akan kita terapkan untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat. Nah, rumus ABC itu seperti ini. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Jadi rumus untuk mencari nilai x pada fungsi kuadrat itu adalah x1,2 sama dengan min b plus minus akar b pangkat 2 min 4ac per 2a. Nah, dimana nilai a dan b serta c ini sudah diketahui di soal ya, sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Masukkan min b, berarti di sini min dalam kurung min 6. Min dalam kurung min 6. Karena apa? Karena nilai b-nya ini adalah negatif 6 ya. Oke, ditambah dikurangi akar b kuadrat, berarti min 6 pangkat 2 dikurangi 4a, nilai a nya 1 dikali 1 dikali c, dimana nilai c nya di sini 12 min y. Jadi di sini kita pakai 12 min y. Oke, per 2a, nilai a nya 1, berarti 2 kali 1. Sekarang kita sederhanakan, maka ini kita dapat negatif bertemu negatif, hasilnya positif, berarti 6 plus minus akar negatif 6 pangkat 2 itu sama dengan 36 ya kan. Oke, kemudian min 4 dikalikan 1, berarti hasilnya min 4 dikalikan 12, maka hasilnya adalah negatif 48 ya. Kemudian min 4 dikalikan ke min y, maka hasilnya adalah plus 4y. Oke, per 2. Nah, maka ini sama dengan, nah coba kalian perhatikan, 36 dikurangi 48 itu maka hasilnya adalah, oke, jadi di sini 6 plus minus akar negatif 12 ditambah 4y per 2. Nah, ini adalah nilai x-nya ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan.
kalau kalian mau sederhanakan ini maka 4-nya keluar ya. Nah gini maksudnya, 6 plus minus akar 4 dikali akar Y dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Coba ini ya. 4 kali Y, 4Y. 4 kali negatif 3, hasilnya negatif 12. Jadi ini kita sederhanakan per 2. Maka di sini kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan X sama dengan 6 plus minus akar 4 itu kan 2 dikalikan akar Y min 3 per 2. Nah sekarang kita bagi 6 dibagi 2 sisanya 3 plus minus 2 dibagi 2 1, berarti di sini akar Y min 3. Inilah yang namanya nilai X-nya ya. Nah jadi kita dapatkan bahwasanya nilai X-nya itu adalah 3 plus minus akar Y min 3. Nah jadi yang sebagai fungsi inverse itu nanti adalah 3 plus minus akar X min 3. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, X-nya ini kita ganti dengan F aksen X. F aksen X ini adalah notasi dari inverse fungsi. Sama dengan 3 plus minus akar. Kemudian variabel Y-nya kalian ganti dengan X. Di sini X min 3. Nah, jadi inverse dari fungsi F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 6X tambah 12 adalah 3 plus minus akar X min 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat. Ini cara pertama ya. Nah, nanti untuk cara keduanya kita akan pakai di soal nomor 2. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diketahui F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Inverse fungsi Fx adalah F aksen X sama dengan titik. Nah, sekarang kita jawab ya. Oke. Yang diketahui dari soal nomor 2 adalah fungsi kuadratnya, yakni F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, jadi yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita misalkan fungsi Fx-nya sama dengan Y. Maka ini Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, kemudian sekarang kita pakai yang namanya metode melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi gini maksudnya metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nanti kita ubah bentuk dari X kuadrat min 4X min 5 ini
dia menjadi bentuk kuadrat agar fungsinya nilainya sama dengan fungsi fx-nya. Jadi gini, cara untuk mencari pelengkapan kuadrat sempurna itu adalah kalian perhatikan x kuadrat. X kuadrat itu adalah x kali x kan. Nah, di sini kuadrat. Nah, sekarang perhatikan angka berapa di sini kira-kira. Kalau kita mau kembali ke bentuk semulanya, cara sederhananya 2 kali berapa yang hasilnya min 4x. Saya ulang, 2 kali berapa yang hasilnya itu adalah min 4x. Maka di sini yang memenuhi adalah min 2. Kenapa? Karena hasil dari perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 4 itu adalah cuma 1. Ya, ini 2 kali 2. Gak ada yang lain. Tidak mungkin di sini 1. Kalau di sini 1, 2 kali 1, 2, bukan 4. Jadi kita pilih satu bilangan yang hasil perkaliannya itu adalah negatif 4. Maka 2 dikalikan negatif 2. Nah, kemudian perhatikan min 2 pangkat 2 itu hasilnya itu adalah plus 4 ya. Nah, sekarang 4 dikurangi berapa agar dia hasilnya adalah negatif 5. Maka di sini yang akan kita pakai adalah negatif 9. Jadi, yang namanya bentuk kuadrat sempurna ini kalau kita jabarkan bentuk yang ini, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Kita buktikan. Sini kita buktikan ya. Oke, sekarang kita bentukkan bentuk yang ini. Apakah dia sama, akan kembali ke bentuk semula atau tidak. X min 2 pangkat 2 dikurangi 9. Maka ini sama dengan X min 2 pangkat 2 itu artinya X min 2 dikali X min 2 dikurangi 9. Ini maksudnya kalau dijabarkan ya. Kita jabarkan sekarang. X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X-nya dikali ke negatif 2. X dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2x. Kemudian yang 2 kita jabarkan. Negatif 2 dikalikan ke x. Maka hasilnya negatif 2x. Negatif 2 dikalikan ke negatif 2. Maka hasilnya adalah positif 4 dikurangi 9. Cari suku sejenis. X kuadrat tidak ada temannya di sini, maka kita tulis ulang x kuadrat. Nah, di sini namanya suku sejenis. Variabelnya sama. Min 2x min 2x. Hasilnya min 4x. Kemudian 4 dikurangi 9 itu hasilnya negatif 5. Nah, jadi kalau kita jabarkan bentuk ini, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi x kuadrat min 4x min 5 itu ekuivalen, nilainya sama, artinya ekuivalen itu tapi bentuknya beda. Nilainya sama dengan x min 2 pangkat 2 dikurangi 9. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian pindahkan negatif 9 ini ke ruas sebelah kiri. Maka hasilnya Y ditambah 9. Sama dengan buka kurung X min 2 pangkat 2. Jadi yang namanya inverse fungsi itu kita mencari kebalikannya. Kalau tadi Y sama dengan,
sekarang kita cari adalah X sama dengan. Maka di sini kita harus hilangkan bentuk kuadrat yang di sini dulu. Agar kuadrat ini hilang, maka kedua ruas kita harus akarkan. Yang pertama di sini kita akarkan, di sini juga kita akarkan. Nah, jadi yang namanya kuadrat itu habis dengan pangkat 2. Oke. Nah, di sini plus minus. Maka karena pangkat 2-nya sudah hilang dengan bentuk akar, maka di sini sisanya adalah X min 2. Di sini plus minus akar Y plus 9. Nah, kemudian kita pindahkan negatif 2 ini ke ruas sebelah kiri. Maka kita dapat 2 plus minus akar Y ditambah 9 sama dengan X. Karena negatif 2-nya sudah pindah, maka dia berubah tanda menjadi positif. Nah, kemudian di sini ingat yang namanya persamaan itu sifatnya komutatif ya. Bisa dibalik. Jadi nanti kita balik, yang X-nya berada di sebelah kiri, sedangkan bentuk yang ini berada di sebelah kanan. X sama dengan 2 plus minus akar Y ditambah 9. Nah, sekarang ini kita ubah. X ini kita ganti atau kita ubah dengan F aksen X. Kemudian variabel Y yang di sini kalian ganti dengan X. 2 plus minus akar X tambah 9. Jadi inverse dari fungsi F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5 adalah 2 plus minus akar X tambah 9. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sedangkan untuk soal nomor 1 yang kita pakai adalah metode rumus ABC. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi saya sudah jelaskan 2 metode untuk kalian mencari inverse dari fungsi kuadrat. Kalau kalian punya pertanyaan dan mau request materi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.